Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Muharramah, NIM 28 dari PUK 7C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara ke-7 yaitu registrasi dan visitasi peta pada QGIS. Untuk yang pertama itu kita buka aplikasi QGIS-nya, lalu kita atur toolbar yang akan digunakan pada plugins, manage and install plugins. Nah, ini toolbar yang akan kita gunakan. Udah saya install, lalu bisa kita close. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan peta dengan cara klik pada raster, georeferencer, lalu kita bisa klik file, open raster, lalu kita tambahkan peta JPG, open. Nah, selanjutnya kita dapat mengatur ininya jadi linear, nearest neighbor. Nah, ini kita jangan lupa atur pada koordinat reference sistemnya jadi sesuai dengan peta yang kita gunakan, lalu kita klik OK. Nah, ini lokasi penyimpanan, lalu jangan lupa kita centang pada login QGIS when done, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan meregistrasi peta dengan cara mengeklik pada add point, lalu kita klik. Nah, kita masukkan nilai sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita klik OK. Nah, kita lakukan juga pada bagian kiri bawah perpotongan sumbu peta. Nah, setelah kita add titik pada kanan bawah, perpotongan koordinat kanan bawah, lalu kita dapat mengklik pada start georeferencing. Kita tunggu. Nah, setelah sukses kita bisa close dan save. Nah, setelah peta muncul, kita akan menambahkan untuk layer. Kita klik layer, lalu create layer, lalu new set file layer. Nah, ini kita atur penyimpanannya di kita nama batas administrasi, ini file encodingnya sistem, lalu geometri tab-nya itu polygon. Nah, untuk ini jangan lupa kita ganti sesuai koordinat, lalu pada name-nya kita beri nama kecamatan. Selanjutnya add field to list, kita pilih kecamatan, lalu kita klik OK. Nah, setelah layar batas administrasi ini muncul, selanjutnya kita akan membagi mendigitasi batas adminnya. Dengan cara nah, kita akan mendigitasi pada batas admin dengan cara klik kanan pada batas layer batas admin, lalu toggle editing. Nah, selanjutnya kita klik pada add polygon feature. Nah, kita klik kiri, lalu mendigitasi mengikuti garis batas wilayah yang ada pada peta. Nah, setelah selesai kita membentuk poligonnya, lalu pada bagian ID kita pilih ketik 1, dan pada kecamatan juga kita ketik 1, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengganti warna dari poligon yang udah kita buat pakai properties, lalu simbologi. Nah, ini pada simple fill-nya kita ganti
solid jadi no brush. Kita juga atur stroke width-nya, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita dapat membagi poligon ini jadi 3 poligon sesuai dengan batas kecamatannya. Caranya yaitu pada bagian edit, lalu kita pilih yang split feature. Nah, caranya sama, kita ikuti batas wilayahnya yang memotong poligon. Nah, setelah kita bagi jadi 3, lalu kita klik kanan pada batas administrasi, lalu kita buka Open Attribute Tabel. Nah, pada Open Attribute Tabelnya ini kita bisa ganti nama kecamatannya sesuai dengan yang ada pada peta. Ini tadi kita klik kanan, lalu Open Attribute Tabel. Nah, ini kita bisa ganti namanya pada kecamatan, kita ganti sesuai dengan yang ada di peta. Nah, setelah kita ganti ini, kita bisa close, lalu klik kanan pada batas admin, lalu properties. Simbologinya kita pilih yang single symbol, simple fill-nya kita ganti dari no brush jadi solid, lalu pada ini kita pilih kategoris. Nah, selanjutnya pada kolom ini kita pilih yang kecamatan, lalu classify. Nah, kita bisa udah ini random colors. Lalu kita bisa klik OK. Nah, ini udah ganti. Lalu kita bisa untuk labelingnya kita pada label, lalu pada single label, lalu label width-nya kita pilih kecamatan, pada teks kita ganti jadi TNR. TNR, nah ini ukurannya juga bisa kita ganti. Lalu pada bagian kita klik buffer, lalu centang pada draw text buffer. Lalu kita bisa klik OK. Nah, ini udah muncul, lalu kita bisa stop editing dan save. Selanjutnya kita akan membuat layer baru lagi untuk jalan. Caranya sama, layer, create layer, new set layer, lalu ini kita pilih lokasi dan namanya, kita beri nama jalan, lalu file encoding-nya itu sistem, untuk geometri tab-nya itu line, dan ini koordinatnya sesuai dengan peta, namanya kita ini kita bisa tulis keterangan, add field tulis, klik pada keterangan, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mendigitasi jalan. Sebelumnya kita bisa uncheck pada batas administrasi, lalu klik kanan pada jalan, toggle editing, lalu pada bagian add line feature. Nah, kita bisa digitasi jalan sesuai dengan yang ada pada peta. Untuk jalan yang akan kita buat ini, ada jalan arteri, jalan lokal, dan jalan setapak.
Nah, ini bisa kita tulis satu, keterangannya kita tulis jalan arteri, lalu kita klik OK, lalu kita buat untuk jalan lokal dan jalan setapak dengan cara yang setelah kita mendigitasi 3 jalan, lalu kita bisa klik kanan pada layer jalan, properties, simbologi, lalu pada ini kita pilih yang kategoris, lalu pada kolomnya ini kita bisa pilih keterangan, classify. Nah, selanjutnya kita akan outline. Nah, ini kita ganti jadi warna merah. Ini juga kita ganti. Terus ada ini kita ganti jadi warna hitam. Kita klik OK. Nah, kita juga atur simbologi untuk jalan yang lain. Nah, untuk jalan setapak ini karena simbolnya putus-putus, jadi kita bisa gunakan yang use custom dash pattern, lalu kita klik OK, apply, OK. Nah, ini jalannya udah muncul, lalu kita bisa stop editing, save. Nah, selanjutnya kita akan membuat layer lagi, layer, create layer, new shape file layer. Untuk file name-nya kita tulis sungai, file encoding-nya sistem, geometry tab-nya line. Ini kita sesuaikan koordinatnya, name-nya kita tulis keterangan, lalu add fit tulis, klik keterangannya, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa klik kanan, lalu toggle editing. Kita akan mendigitasi sungainya dengan menggunakan admin feature sama kayak yang jalan tadi. Kita buat ada sungai dan sungai musiman. Ini kita bisa isi ID-nya 1, lalu kita isi sungai. Oke, nah kita juga bisa buat sungai, buat yang satunya sungai musiman. Setelah kita membuat 2 sungainya, kita bisa klik kanan pada sungai, lalu properties, simbologi, lalu pada ini kita pilih kategori, kita pilih yang keterangan, lalu classify. Nah, ini kita bisa ganti warnanya jadi biru, ketebalannya juga oke. Nah, buat sungai musiman warnanya juga biru tapi garis putus-putus. Kita klik OK. Nah, apply, OK. Ini udah muncul, lalu kita bisa stop editing dan save. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data kontur pada Open Data Management, lalu vektor dataset. Kita pilih kontur dari acara 2 yang udah kita buat. Open, lalu add. Nah, kalau udah bisa kita close. Lalu kita akan mengeklip kontur dengan cara klik vektor, lalu geoprocessing tools. Kita klip input feature-nya kontur yang kita masukkan, overlay layer-nya batas admin, lalu bisa kita run. Kalau udah selesai prosesnya, bisa kita close. Nah, lalu kita unchecklist pada kontur yang awal. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada kontur clip, lalu open attribute tabel, lalu toggle editing, lalu pada
klik new field, kita beri nama ini jadi Ika, lengthnya itu 3 dan type-nya whole number, lalu kita klik OK. Selanjutnya pada select feature using expression, lalu kita pilih yang fields and value, elevation, lalu operator, persen, kita pilih yang 50. Kalau udah, bisa kita select feature, lalu kita close. Nah, ini nanti pada name-nya kita ganti jadi Ika, lalu di sini kita isi 1, lalu update selected. Selanjutnya kita klik pada invert selection, kita ganti nilainya 1 jadi 2, lalu update selected. Nah, selanjutnya kita bisa klik pada deselect feature dan kita close. Nah, selanjutnya kita bisa klik kanan pada contour clip, lalu properties, simbologi. Ini kita ganti jadi kategori, lalu kolomnya kita ganti jadi Ika, lalu classify. Nah, ini buat yang satu itu kita ganti warnanya dulu. Yang satu itu 46 aja, terus klik OK. Nah, yang 2 ini kita juga ganti warnanya jadi orange. Tapi ini lebih tebal. Nah, itu. Kita klik OK. Kita apply. Habis itu di label. Ini kita pilih yang rule based labeling, lalu add rule. Nah, ini kita pilih pada expression, lalu pada field and value-nya kita pilih Ika, lalu sama dengan kita unique-nya kita pilih yang 2, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya pada bagian teks, ininya kita label width-nya kita ganti jadi name dulu, lalu pada bagian teks kita ganti font-nya itu jadi Times New Roman. Terus pada bagian buffer-nya kita checklist yang draw text buffer, lalu pada bagian placement kita centang pada yang bagian online. Nah, lalu kita bisa klik OK, apply, OK. Nah, ini lalu kita bisa centang pada layer batas admin. Ini hasil dari acara 7, ada batas admin, ada jalan, ada sungai, dan ada kontur. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.